Nak, sesulit apapun, jangan pernah kamu sekali-sekali menyerah dalam hidup ini. Allah tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan hambanya. Walaupun kita orang miskin, jangan sekali-sekali menandakkan tangan ke bawah. Jangan lupa tidak meninggalkan sholat, nak. Nak, Bapak harap kamu dapat mendalam perkataan Bapak tadi. Kelak ketika Bapak tidak dapat mendampingi kamu, ucapan yang Bapak tadi ucapkan dapat menjadi obat untuk hatimu. Hai, gue Iksanuddin. Saat ini gue mengajak kepala dua. Untuk lebih jelasnya, bisa tanya kayak gue yang udah ngerawat gue dari kecil. Gue itu orangnya humoris dan bookmaker. Gue juga termasuk yang rajin loh, percaya diri dan pantang menyerah dalam segala hal. Tapi itu dulu, sebelum gue kerja di perusahaan swasta ini. Sebelum ibu gue meninggal dan ayah gue sakit. Jauh sebelum gue untuk pertama kalinya gak percaya diri dengan kemampuan yang gue punya. Sekarang gue bekerja di perusahaan swasta di bagian administrasi. Sebenarnya gue miris dengan fakta apa yang gue temui sekarang. Gimana enggak? Gue yang selama ini dikenal sebagai dewa multimedia, mau nggak mau harus terima pekerjaan ini karena tuntutan hidup. Mereka ini rekan kerja gue. Oh, di samping kiri gue namanya Fahrian. Dia salah satu pegawai yang bisa dibilang orangnya angkuh. Sebenernya gue heran sama dia. Kok gak pernah senyum sama sekali ya kalau ditegur ya? Kalau mau hitung-hitungan, masa kerja dia emang lebih senior sama gue. Tapi soal jabatan, kita sama. Nggak jarang juga dia nyuruh gue buat ngerjain tugasnya dia. Yang seharusnya memang harus dia yang kerjain. Akibatnya gue harus lembur. Pulang malam sampai rumah. Dia yang sebelah kanan. Itu adalah teman gue yang paling baik. Namanya Raja. Dia orangnya ramah. Supel. Asik diajak ngobrolnya. Jujur, sebenarnya gue jenuh banget dengan pekerjaan ini. Selama setahun gue kerja, pekerjaan sehari-hari gue cuma berkutat sama invoice, waktu pajak, PO, dan dokumen lainnya. Ditambah gaji gue yang hanya standar UMR. Gue bukannya sombong, tapi bagi gue, gaji segitu belum bisa nutupin semua biaya pengeluaran gue. Selain gue tulang punggung keluarga, gue juga mesti boleh beli obat untuk ayah gue, bayar listrik, bayar air, dan untuk makan kami berdua. Jauh dari penilaian gue, ternyata Fahrian adalah orang yang sangat care. Ngobrol dengannya sangat asik. Sampai gue gak mau buat curhat ke dia tentang masalah gaji gue yang pas-pasan dan jenuhnya gue dengan pekerjaan ini. Selama obrolan itu, akhirnya gue tahu ternyata dia juga pernah ngalamin hal sama seperti gue. Dia pun gajinya pas-pasan dan menyarankan gue buat buka usaha seperti dirinya. Dengan bermodalkan ilmu elektronik yang dia pelajari sejak SMK, ia akhirnya membuka jasa servis segala jenis barang elektronik. Dan juga membuka usaha berupa jual beli HP via online, sosmed, dan situs jual beli apa aja. Dia juga menyarankan gue buat buka usaha yang sesuai dengan passionnya gue. Gue keinget sama temen gue yang sekarang punya toko fashion di Jakarta. Karena saking niatnya, hari itu juga di kantor gue hubungin dia. Dia menawarkan diri sebagai jasa reseller dagangannya. Dengan faktor saling percaya, akhirnya gue dapet kesepakatan itu. Sejak obrolan kemarin, gue langsung fokus warawiri di dunia sosmed, hanya untuk promosi dagangan gue. Semua kerjaan kantor gue kesampingkan, dan baru gue kerjain ketika 2 jam sebelum pulang kantor. Karena gue terlalu asik dengan dunia baru gue.
Ternyata nggak gampang ya bayangan gue. Susah banget buat bikin orang percaya sama kualitas barang yang gue dagangin. Tapi dengan sabar gue membalas pertanyaan-pertanyaan dari calon pembeli. Walaupun ya hasilnya kadang ada yang hanya menanyakan harga atau hanya sekedar pemberi harapan palsu. Gue langsung nelfon temen gue untuk nginfoin bahwa ada pembeli yang ingin membeli 10 lusin baju dengan tiap lusinnya berbeda desain. Temen gue menyanggupi dan akhirnya dikirim baju itu ke rumah gue 3 hari. Dari gue telepon dia, tapi masalahnya adalah rumah dia di Aceh, sedangkan gue di Jakarta. Ongkos ke sana itu nggak murah. Akhirnya kami memutuskan untuk bertemu di Medan. Hingga akhirnya atasan gue memberikan SP pertama atas kinerja gue yang menurun drastis. Gue dimarahin habis-habisan olehnya. Dan yang lebih parahnya, ketika rapat gue sibuk mainin handphone. Disitulah atasan murka hingga melempar pulpen ke arah gue. Masalah bukan hanya di kantor aja, tapi juga di rumah. Penyakit bapak semakin parah. Gue gak punya uang buat bawa bapak ke rumah sakit. Bapak hanya tersenyum mendadak bahwa dirinya baik-baik saja. Miris rasanya melihat keadaan bapak sekarang. Kalau aja gue punya uang banyak, pasti gue akan bawa bapak berobat secara rutin ke rumah sakit. Atau malah gue ajak berobat ke luar negeri. Tunggu bapak. Firasat gue gak enak. Ketika Farhan nyuruh gue ke ruangan Bu Berni. Ketika gue masuk ke dalam ruangannya, Bu Berni langsung memberikan gue surat. Bener. Sial banget nasib gue. Ternyata isi surat itu adalah gue dipulangkan ke rumah. Lebih tepatnya di PHK karena kondisi perusahaan yang kritis keuangan. Bukan hanya gue yang di PHK, tapi rekan-rekan yang lain juga. Bisa dibilang ini PHK besar-besaran yang dilakukan kantor sejak kantor ini berdiri. Gue cuma bisa berjalan mulai menuju kamar mandi. Membayangkan bagaimana nasib nanti ayah gue ketika gue udah gak punya kerjaan. Dari mana nanti gue bisa beli obat buat ayah gue dan membayar semua tagihan. Rasanya gue mau gila ketika baca chat dari orang Aceh itu. Secara pihak dia membatalkan pesanan dengan alasan yang gak jelas. Maafin saya, jangan di PHK. Saya udah gak punya kerjaan lagi. Tidak apa, Papa tidak kecewa. Papa yakin ke depannya kamu dapat kerjaan yang lebih baik. Maafin saya, Kek. Saya belum bisa bagian bapak sama sekali. Tidak apa. Pak, jangan tinggalin saya dulu, Pak. Saya nggak bisa siapa lagi, Pak. Pak. Salah satu fase terberat di hidup gue adalah kejadian ini. Dimana bapak gue yang amat gue cintai pergi meninggalkan gue untuk selamanya. Ditambah dengan kekecewaan teman gue yang tentang pembatalan pesanan itu. Fase dimana gue berpikir untuk mengakhiri hidup gue tepat dimana bapak gue meninggal. Gue bingung apa yang mesti gue lakuin dengan baju sebanyak itu. Apa perlu gue kasih orang lain? Tapi dari mana nanti gue bayar kerugian ini ke temen gue? Dan salah satunya gue mesti jual baju-baju ini di situs penjualan online. Dalam jangka 3 bulan, semua dagangan gue habis. Itu semua berkat bantuan temen gue.
yang udah promote. Dan tidak lupa itu semua karena kepercayaan bokap ke gue. Selama 3 bulan itu gue belajar desain baju sendiri hingga tercipta sekitar 50 desain. Banyak dari pembeli yang meminta model desain baru. Gue mesti manfaatin peluang ini, tapi halangannya hanya satu. Itu biaya. Dari mana gue bisa terus putar dagangan ini? Kalau uang hasil dagangan kemarin udah gue serahin ke temen gue buat bayar kerugian yang kemarin gue timbulin. Gue terus berpikir sampai gue lupa tidur. Gak mungkin kan gue harus kerja di perusahaan lagi? Itu gak mungkin, karena harus membutuhkan 1 bulan untuk menerima gaji. Sedangkan permintaan terus meningkat. Jika dibiarkan, mereka semua akan pergi. Mulai sekarang dia bukan milik gue. Sorry brother, gue hanya bisa sampai sini mempertahankan lo di sisi gue. Semoga lo bahagia dengan pemilik baru lo. Dan mulai dari sini, gue harus memulai hidup baru gue dengan penuh semangat. Goodbye brother. Unbrand Indonesia. Rencanakanlah target sukses Anda. Arungi alam ide perwujudannya. Akan betapa indah dampak atas dengan kreativitas yang Anda buat, bukan atas instruksi orang lain. Dan lagi, kerja keras adalah kunci untuk memperoleh kesuksesan. Dan tidak lupa dengan ketekunan pun. Saya Iksan Budi.